Selanjutnya, pada topik keempat ini kita akan melakukan tata cara penentuan spasi tulangan dan selimut beton. Berikut adalah beberapa ketentuan dari spasi tulangan dan selimut beton. Tulangan baja ya pada suatu penampang balok harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jarak antar polos tulangan dalam satu lapis tidak kurang dari ukuran diameter tulangan atau db. Namun juga tidak kurang dari 25 mm. Ini korelasinya menyangkut kemudahan pekerjaan ya, workability. Jadi supaya untuk mengantisipasi nanti efek saringan mekanis, jarak tulangan pun harus diatur sedemikian rupa. Seperti kita pada perancangan mix design, kita harus tahu dulu komposisi ataupun dari perencanaan suatu struktur sebelum kita membuat sebuah beton. Ya. Ketika baik kita membuat ataupun memesan dari beton tersebut, ya jangan sampai nanti agregat maksimum kita nyangkut pada tulangan yang lebih rapat ya. Dalam perencanaan pun tidak boleh terlalu rapat ya, minimal 25 mm atau 2,5 cm. Selanjutnya, jika kebutuhan tulangan cukup banyak dan harus disusun lebih dari satu lapis, maka jarak antar tulangan dalam arah vertikal tidak boleh kurang dari 25 mm atau 2,5 cm. Ini maksudnya jarak ketika susun menjadi dua buah lajur tulangan ya. Lajur bawah dengan lajur di atasnya tidak boleh kurang dari 25 mm. Nah, ini tertuang juga di dalam SNI. Kemudian untuk menentukan jumlah tulangan serta posisi penempatan tulangan, maka seorang perencana struktur ya harus memperhatikan lebar balok yang digunakan. Ya, hal ini diperlukan agar ketentuan jarak antar tulangan sesuai dalam peraturan dapat terpenuhi. Ya, ini adalah ranahnya seorang engineer atau perencana. Jangan sampai nanti B-nya terlalu atau lebar baloknya terlalu kecil sehingganya tulangannya berlapis-lapis ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya di dalam SNI juga sudah dijelaskan ada lebar minimum dan tinggi minimum dari suatu penampang. Nah, kira-kira aktualisasinya seperti ini. Ini adalah tulangan satu lapis. Ya, ini adalah tulangan yang disusun menjadi dua lapis. Ini lapis yang satu, ini lapis yang dua. Ya. Kalau untuk satu lapis kita sudah familiar di beberapa contoh dan pembahasan sebelumnya ya. Ini adalah tinggi balok ya. D1 ini pada gambar ini sama dengan tinggi efektif atau D ya. S ini adalah jarak antar tulangan. Nah, ini yang tidak boleh lebih kecil daripada diameter tulangan atau tidak boleh lebih kecil dari 25 mm. Nah, kebanyakan di lapangan ini banyak miskomunikasi ya. Ketika jarak antar tulangan ini terlalu rapat, ya beton yang dipesan pun nanti agregat kasarnya lebih besar dibandingkan dengan jarak antar tulangan ini sehingga agregat tidak bisa masuk ke dalam tulangan. Sehingga nanti akan mempersulit pada waktu pengecoran. Kemudian ini adalah diameter batangnya juga, kemudian ini spasi arah ke kanannya, kira-kira seperti ini. Nah, ini B1 adalah lebarnya, sementara ini adalah tebal selimut, ya, selimut beton. Nah, ini adalah diameter sengkang, ya, diameter sengkang ada kita namanya dengan dB. Nah, sebelah kanan ini menunjukkan ada dua balok beton dengan dua lapis tulangan, ya, dua lapis tulangan. Aturan untuk ke kanannya sama ya dengan yang di sini, bahwasanya minimal ini sejauh S ya. S itu adalah 25 mili ataupun sepanjang diameter tulangan. Nanti ukuran agregat paling tidak 2/3 ya dari S ini supaya kita bisa memastikan agregat tersebut dapat masuk ya. Ketika kita sun dua lapis, ini antara jarak lapis yang pertama dengan lapis yang kedua itu sejauh S juga ya, sesuai dengan ketetapan tadi. Nah, jadi seperti itu adalah cara dalam menyusun tulangan. Kemudian ini D2 ini adalah tinggi efektifnya ya. Kalau yang pada satu lapis tinggi efektifnya pas berada pada as dari tulangan tarik ya. Di sini karena ada tulangan tariknya ada dua lapis, maka posisi garis netral kita adalah tinggi efektif kita pas di antara jarak antar dua tulangan ini. Ya. Namun nanti waktu pengecekan C per DT untuk mengetahui terkendali tarik atau terkendali tekan daripada penampang kita, maka DT-nya tetap pada lapis yang paling bawah. Ya. Ini DT-nya.
Jadi ini D, ya, DT-nya nanti dari sini sampai ke tulangan sini. Nah, selanjutnya, selain itu lebar penampang balok juga harus memperhatikan tentang ketentuan tebal selimut beton. Ya, ini pada SNI pasal 7 disebutkan bahwa penampang balok dan kolok dianjurkan mengambil selimut beton setebal 40 mm. Sedangkan untuk plat yang tidak terhubung langsung dengan tanah dapat diambil selimut betonnya setebal 20 mm. Nah, untuk ukuran atau diameter tulangan geser atau sengkang juga turut menentukan. Ya, lebar penampang balok dalam uraian berikut, diameter tulangan geser diambil sebagai contoh biasa sebesar 10 mm atau 13 mm. Nanti akan kita bahas tuntas di bab perancangan analisis dan desain balok tulangan geser pada balok beton bertulang. Nah, ketentuan ini dilihat lagi SNI kita yang baru, bahwasanya mungkin ada pengaturan yang lebih detail ya untuk jenis-jenis balok dengan keadaan tertentu ya. Ini menentukan juga selimut beton ini kita bisa lihat lebih rinci di SNI. Kemudian secara umum untuk lebar minimum dari suatu struktur balok dapat kita tuliskan dengan persamaan berikut ya. Jadi ini adalah B-min. B-min ini adalah lebar minimum daripada suatu penampang balok. Kemudian rumusnya adalah N. N itu adalah jumlah tulangan baja ya dalam satu lapis. Ya. DB ini adalah diameter tulangan baja yang digunakan. Ya. Kemudian N kurang 1 dikali S. Ya. Sini adalah jarak antar tulangan baja yang antar itu jarak satu tulangan dengan tulangan yang lain dalam satu lapis. Kemudian ditambah 2 kali diameter sengkang. Ya, sengkang yang di sebelah kiri dan kanan nanti plus 2 kali selimut beton. Nah, itu adalah lebar minimum kita yang bisa kita izinkan ya. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka susunan tulangan kita harus kita jadikan 2 lapis. Nah, itu dia. Di sini pun dijelaskan bahwasanya jarak antar tulangan baja atau S diambil nilai terbesar antara diameter batang atau 25 mm. Kemudian kita menghitung lebar balok ya. Contoh, apabila suatu sengkang diambil 10 mm dan selimut beton diasumsikan 40 ya. Pada gambar ini, maka B-min-nya adalah N dikali DB tambah N kurang 1 dikali S tambah 2 kali 10 ya, diameter sengkang ditambah 2 kali 40. Selimut betonnya segini. Jadi rumus untuk B-min adalah N kali DB ditambah N kurang 1 dikali S tambah 100. Ya. Kemudian kita lihat contoh aktualisasinya. Ditanyakan berapa lebar balok jika diketahui satu lapis tulangan terdiri dari 3 diameter 25. Ya. Sementara diameter sengkang 10 mm dan selimut beton adalah 40 mm. Nah, ini ditanyakan berapa lebar balok minimumnya. Jawabnya adalah bahwasanya lebar balok minimum N ya, N itu adalah jumlah tulangan kita ada 3 ya, diameter tulangan kita 25 ya, jumlah N kita adalah 3 ya, kita kurang 1 kita kali S ya, S itu jarak antar tulangan ya, biasanya kan kurang 1 ya dibandingkan dengan jumlah tulangan, makanya 3 kurang 1 ini kalau tulangannya 3 berarti S-nya ada 2, 1, 2 ya. Kemudian ditambah 2 kali diameter sengkang, 10 diameter sengkang kita, ditambah 2 kali 40. 40 ada selimut beton. Maka didapatkan B minimum kita, balok minimum yang dibutuhkan adalah 225 mm. Ya, jadi baloknya dibutuhkan tersebut 225 mm. Ini catatan, diameter tulangan sengkang tidak selalu 10. Ya, jadi kalau untuk contoh soal di atas ini, sengkang ini bisa diganti nanti. Ini hanya contoh aja. Kemudian kita akan menghitung tinggi balok ya. Nah, selain lebar penampang, hal lain yang perlu ditentukan dalam perencanaan balok beton bertulang adalah tinggi dari penampang balok tersebut. Ya, tinggi total penampang balok ya diperoleh dari tinggi efektif, ingat ya tinggi efektif atau D, ya, ditambah dengan jarak titik berat dari tulangan tarik ke serat terluar dari penampang kita. Serat terluar daripada penampang kita yang serat paling atas ya dari penampang kita. Kemudian tinggi efektif atau D ya didefinisikan sebagai jarak dari serat terluar ke titik berat tulangan tarik ya yang paling bawah ya kalau untuk yang satu lapis ya.
Kemudian dengan memperhitungkan ketebalan selimut 40 mm, ukuran diameter sengkang kita asumsikan 10 mm, dan diameter tulangan tarik, maka tinggi minimum penampang balok dapat dihitung sebagai berikut. Ya, cukup sederhana. Ini adalah penampang balok kita. Ya. Kemudian kita akan menghitung berapa H yang dibutuhkan. Ya. H yang dibutuhkan. Nah, D1 tadi adalah tinggi efektif. Ya, kalau untuk 2 lapis tinggi efektifnya kita asumsikan dengan D2 di sini ya, yaitu berada pada antara 2 lapis tulangan. Ya, DB adalah diameter batang, S adalah spasi, kemudian B2 adalah lebar balok. Ya. Nah, di sini rumusnya untuk yang 1 lapis, kita lihat ke yang sebelah kanan terlebih dahulu. Rumusnya H1 adalah D1 atau tinggi efektif ini, ya, D1. Ya, kita tambah setengah dari DB, diameter batang ya. Kan kita berada di tengah-tengah, berarti setengahnya masih ada. Ini belum, setengah DB. Ditambah diameter sengkang, ya, diameter sengkang kita ini. Kemudian ditambah selimut beton. Ya. Jadi tinggi yang dibutuhkan adalah D1 ditambah setengah dari diameter batang, tambah diameter sengkang, tambah selimut beton. Ya, kalau kita sederhanakan, kita asumsikan contohnya diameter sengkang 10, diameter selimut beton adalah lebar selimut beton adalah tebalnya 40, maka tinggi penampang ini untuk 1 lapis adalah H1 sama dengan D1 ditambah DB per 2 tambah 50. Ya. Ini dapat berubah seandainya ada perubahan dari nilai diameter sengkang ataupun selimut beton. Ya. Kemudian berbeda halnya dengan untuk tulangan 2 lapis ya, karena di sini kita menggunakan 2 lapis tulangan. Di sini rumusnya adalah D2. D2 adalah tinggi efektifnya ya. Karena di sini ada 2 tulangan, kita ambil tengah-tengahnya ya, antara 2 tulangan D2. Kemudian ditambah S kurang 2, S per 2 ya maksudnya. S per 2 itu adalah spasi tulangan, jarak antar tulangan kita bagi 2 ya, ini dia. Ini ya. Kemudian kita tambah diameter batang ya, diameter batang yang ini. Kita tambah diameter sengkang ya ini. Kita tambah tebal selimut beton ini. Berarti ini adalah rumus untuk mencari tinggi balok untuk beton 2 lapis. Nah, jika diameter sengkang 10 ya, kemudian tebal selimut beton 40, maka rumusnya adalah tinggi penampang beton untuk 2 lapis adalah D2 ditambah spasi bagi 2 ditambah diameter batang tambah 50 ya. Nah, itu cara untuk menghitung tinggi balok ya, dalam kondisi detailing tentunya. Contoh seperti ini, berapa tinggi balok ini untuk 1 lapis ya, berapa tinggi balok jika diketahui 1 lapis tulangan itu 3D25 ya, ini 3D25, diameter sengkang 10, selimut beton 40, dan diketahui tinggi efektif adalah 600 ini ya. Nah, maka tinggi balok adalah kita masukkan ke rumus ini, D1 ditambah diameter batang per 2 tambah diameter sengkang tambah tebal selimut beton, maka didapatkan nilai tinggi dari penampang balok kita adalah 662,5 mm. Kemudian untuk yang 2 lapis ya hampir sama di 4D25 ya, kemudian hitung sengkang 10, selimut 40, diketahui tinggi efektif 60. Ya, kemudian mana untuk lapis yang pertama ini diameter 25 ya, lapis kedua 30. Nah, rumusnya adalah D2. D2 adalah tinggi efektif ini. Ya. Kemudian ini sudah diketahui ya. Kemudian ditambah spasi per 2, spasi adalah jarak antar tulangan ya, 25 per 2. Kemudian ditambah 30 adalah diameter tulangan ini, tambah 10 tambah 40. Maka didapat tinggi balok adalah di 692,5 mm.